wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6. Hari ini kita akan belajar bersama dengan kakak-kakak, yaitu kakak sendiri, kakak Salsabila Nasution, ada kakak Salsabila Harahap, dan juga ada kakak Elsa Adinda. Untuk materi yang kita bahas hari ini, kita akan membahas tentang materi IPS tema 1, subtema 1 dengan judul yaitu Kondisi Geografis Sosial Budaya Negara ASEAN. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, simak videonya ya. Baiklah, untuk pemateri pertama ada kakak sendiri, yaitu kakak Salsabila Nasution. Jadi disimak baik-baik ya adik-adik. Oke, materi pertama yang akan kita bahas yaitu organisasi ASEAN. Apa sih ASEAN itu? ASEAN adalah organisasi internasional yang keanggotaannya terdiri atas negara-negara di Asia Tenggara. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of State-Based Asian Nations. ASEAN ini berdiri sejak tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, ini dia gambar dari logo ASEAN. Nah, sekarang mari kita mengenal tokoh-tokoh dari pendiri ASEAN. Dalam Deklarasi Bangkok, siapa saja yang mendirikan ASEAN? Pertama, ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, ada perwakilan dari Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Dan yang ketiga, ada Kanat Koman dari Thailand. Dan untuk yang keempat, ada S. Rajaratnam dari perwakilan Singapura. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ada Narcisco Ramos dari perwakilan Filipina. Kira-kira apa yang mendasari berdirinya ASEAN ya? Ini dia hal-hal yang mendasari berdirinya ASEAN. Pertama, karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, yaitu kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, untuk menjaga keamanan kawasan. Nah, berikut ini adalah anggota-anggota negara ASEAN. Letak negara-negara anggota ASEAN itu saling berdekatan satu sama lain, sehingga disebut negara tetangga. Beberapa negara tersebut bahkan ada yang berbatasan secara langsung dengan wilayah daratan Indonesia loh. Negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan sebagai akibat dari letak yang berdekatan. Berdasarkan urutan bergabungnya negara ASEAN ada sebagai berikut. Pertama yaitu 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 18 Agustus 1967. Yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Perlu kalian ketahui bahwa berdirinya organisasi ASEAN itu tentunya memiliki tujuan. Lalu, apa saja ya tujuan didirikan organisasi ASEAN? Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan juga administrasi. Nah, yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keenam yaitu meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara.
Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lainnya yang mempunyai tujuan serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Kakak Salsabila Harahap. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Secara geografis, Asia terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat lintang bujur timur. Terdapat pula batas-batas wilayah ASEAN yang ditandai oleh 1. Sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, 2. Sebelah barat Samudra Pasifik dan India, 3. Sebelah selatan Samudra Hindia, benua Australia dan Timor Leste, 4. Sebelah utara negara Tiongkok atau daratan Cina. Negara-negara anggota ASEAN memiliki karakteristik letak geografis dan kehidupan sosial budaya yang unik. Kondisi geografis dan sosial budaya negara anggota ASEAN. Pertama, Indonesia. A. Kondisi geografis. 1. Ibu kota Jakarta. 2. Negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi garis khatulistiwa. 3. Iklim tropis. 4. Berupa daratan rendah dan memiliki banyak gunung api yang aktif. 5. 2/3-nya wilayahnya berupa lautan. B. Sosial budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, mayoritas beragama Islam, memiliki banyak suku di setiap pulau dengan adat istiadat yang berbeda, memiliki kebiasaan minum teh yang dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua, Malaysia. A. Kondisi geografis. Ibu kota Kuala Lumpur, iklim tropis khatulistiwa, terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat diliputi pegunungan, Malaysia Timur berupa pembukitan, dan daratan yang ditumbuhi hutan lebat. Sosial budaya. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, mayoritas penduduknya adalah suku Melayu. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Memiliki kota Gyeonggi-do atau kota yang memiliki ragam jenis budaya yang terdaftar di UNESCO World Heritage. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Kondisi geografis, ibu kota Bandar Seri Begawan, iklim tropis khatulistiwa, terdiri atas wilayah barat dan timur. Wilayah barat berupa daratan rendah yang berawa-rawa, sedangkan wilayah timur berupa pembukitan. Sosial budaya, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, mayoritas penduduknya adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Memiliki kebiasaan melepas batu jika memasuki rumah orang lain. Yang keempat, Singapura. Kondisi geografis, ibu kota Singapura, iklim tropis, memiliki luas 660 km
km², wilayahnya berupa daratan rendah, akan tetapi di beberapa daerah dijumpai perbukitan. Sosial budaya memiliki 4 bahasa resmi: Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mayoritas penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Kepiting cabai adalah makanan kegemaran masyarakatnya. Yang kelima, Kamboja. Kondisi geografis: ibu kota Phnom Penh. Iklim tropis bahasa kering, terletak di semenanjung Malaya. Wilayahnya berupa daratan rendah di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan daratan tinggi yang luasnya di sekelilingnya. Merupakan salah satu negara yang dilalui sungai Mekong. Sosial budaya memiliki bahasa resmi Khmer. Mayoritas penduduknya suku Khmer dan memeluk agama Buddha. Orang Khmer biasanya menggunakan syal kotak-kotak dan bandul Buddha pada kalungnya. Makanan terkenal Kamboja adalah chah yang berarti tumisan. Yang keenam, Laos. Kondisi geografis: ibu kota Vientiane. Iklim tropis, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang wilayahnya tidak memiliki garis pantai. Wilayah barat berupa daratan rendah dan rawa, wilayah timur berupa perbukitan. Sosial budaya: bahasa Laos sebagai bahasa resmi, mayoritas penduduknya merupakan suku bangsa Lao dan beragama Buddha. Orang Laos terkenal sabar dan sederhana. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Makanan utamanya adalah nasi beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kakak Elsa Dinda. ASEAN yang selanjutnya akan dibahas yaitu negara Myanmar. Kondisi geografis Myanmar: ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Iklimnya tropis, bagian utara beriklim subtropis. Wilayah baratnya berupa rangkaian pegunungan Arakan Nyomah. Wilayah tengah berupa dataran rendah dan wilayah timur berupa dataran tinggi. Kemudian, sosial budaya Myanmar, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Dan sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Yang terakhir, langi. Langi adalah pakaian tradisional Myanmar yang mirip dengan sarung Indonesia. Negara selanjutnya yang akan dibahas adalah Filipina. Kondisi geografisnya, ibu kota Filipina ialah Manila. Iklimnya tropis basah, wilayah negaranya berupa kepulauan, pulau terbesar ialah Luzon dan Mindanao. Filipina memiliki banyak gunung api yang aktif. Kemudian, sosial budaya Filipina. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Mayoritas penduduk Filipina ialah suku Filipino dan beragama Katolik. Selanjutnya, Po atau Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tari tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Kondisi geografis dari Thailand, Thailand beribu kota Bangkok. Iklimnya tropis, wilayah kebanyakan berupa dataran rendah yang subur dan dialiri oleh sungai Chao Phraya. Kemudian, sosial budaya Thailand, bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Thai dan beragama Buddha. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian yang sangat dihormati.
sedangkan bagian kaki adalah bagian yang paling hina. Yang terakhir, di negara Thailand juga memiliki kebiasaan meminum teh. Teh tersebut dinamakan oleh teh Thai tea. Selanjutnya yaitu negara ASEAN yang terakhir, yaitu Vietnam. Kondisi geografis dari negara Vietnam, Vietnam beribu kota Hanoi. Bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis, wilayah barat laut terdapat pegunungan dan dataran tinggi, wilayah selatan terdapat delta sungai Mekong, sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah Sungai Merah. Kemudian, sosial budaya dari Vietnam. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Yang kedua, sebagian besar penduduknya adalah bangsa Vietnam. Yang ketiga, di sana terdapat beberapa agama yang dianut, seperti Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Yang keempat, permainan khas anak Vietnam adalah menangkap jangkrik. Dan yang terakhir, yaitu Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari siapa-siapa saja negara-negara anggota di ASEAN, marilah kita bersama-sama menghafal negara-negara yang merupakan anggota ASEAN. Yuk, kita bersama-sama belajar sambil bernyanyi. Nama-nama negara organisasi ASEAN. Satu Indonesia, yang kedua Malaysia, tiga Singapura, yang keempat Thailand, lima Filipina, enam Brunei Darussalam, tujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, yang terakhir Kamboja. Dan yang berikut ini adalah video tentang keanekaragaman budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Dan selamat menyaksikan adik-adik. มึงเคยคิดปะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะ เว้ากับน้องได้บ่ว่ามันคือความจริงหรือว่าน้องคิดหลาย ใจน้องเริ่มสิหวั่นไหวกับคำถามที่อายนั้นยังบ่ตอบ Subabaito, sana ay sabihin sa akin. Isin mo at damdamin na puso ay huwag paluluhain. Con tim tôi chợt quặn đau, người nào hay có đêm
จะหาเพื่อนดีๆอย่างมึงได้จากที่ไหนอีก Negara yang kita intip yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Mempunyai tari adai-adai yang mengisahkan cerita kumpulan nelayan yang pergi menangkap ikan di laut, yang kaum wanitanya itu menunggu kepulangan para nelayan ini di kawasan pantai untuk membantu mengutip hasil tangkapan yang akan diperoleh. Tari adai-adai ini biasanya ditarikan oleh pasangan 4 lelaki dan 4 perempuan yang diiringi oleh pukulan rebana dan gambus serta nyanyian dengan rentak yang hampir sama dengan rentak tarian Japin yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Lanjut mengintip ke negara ASEAN yang kedua yaitu Vietnam, tarian rakyat Se Tai Vietnam. Se adalah bentuk tarian dengan gerakan yang melambangkan aktivitas manusia. Tarian ini sering disajikan dalam ritual, kegiatan budaya, kehidupan dan pekerjaan seperti pernikahan, festival desa dan acara masyarakat. Mengintip ke negara ASEAN yang ketiga yaitu Malaysia. Mereka mempunyai tari Zapin yang menceritakan tentang kisah cinta dari sepasang muda-mudi di desa Kuala Tolam. Mereka pun lalu menikah dan kemudian mereka hidup sangat bahagia, namun kebahagiaan tersebut hanyalah sementara. Pada awalnya, tepatnya sebelum tahun 1960, tarian Zapin hanya boleh dipentaskan atau ditarikan oleh penari laki-laki. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini tari Zapin bisa ditampilkan oleh perempuan. Tapi, tarian ini juga sudah bisa dipentaskan oleh penari campuran antara penari laki-laki dan penari perempuan dalam satu pementasan yang sama. Kita lanjut mengintip ke negara ASEAN yang keempat yaitu Filipina. Mereka mempunyai tari Tinikling yang berasal dari Leyte antara Visayan, pulau-pulau di Filipina Tengah sebagai tiruan dari burung tikling yang menghindari perangkap bambu yang ditetapkan oleh petani padi. Tarian ini meniru gerakan burung tikling karena mereka berjalan di antara batang rumput, berjalan di atas cabang pohon atau perangkap bambu untuk menghindari perangkap yang sudah disediakan oleh petani padi. Tarian ini menggunakan tiang serta fancy footwork di mana beberapa pemain menggunakan tiang bambu untuk memukul, menekan, serta menggeser di atas tanah. Kemudian, sang penari melangkah di atasnya untuk menghindari bambu tersebut sebagaimana perangkap dari bambu untuk burung tikling. Selanjutnya, kita mengintip ke negara yang terakhir dulu ke negara kita sendiri yaitu Indonesia yang mempunyai salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal yaitu Tari Saman. Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum Saman dimulai, yaitu sebagai mukadimah atau pembukaan, tampil seorang tua yang cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan juga penonton. Lagu serta syair pengungkapannya secara bersama dan berkesinambungan. Pemainnya terdiri dari pria-pria yang masih muda dengan memakai pakaian adat.
Terima kasih telah menyimak dan menonton videonya sampai habis adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.